Cukup Allah yang tahu, cukup langit yang mendengar. Dan dari situlah kisah ini bermula. Ada masa di mana manusia lebih senang diam daripada bicara, lebih senang memberi daripada mencatat, dan lebih senang dilupakan manusia asalkan dikenang oleh Tuhan. Pada masa itu, tidak semua kebaikan diceritakan, tidak semua sedekah diumumkan, dan tidak semua doa dikeraskan. Ada getaran lembut yang menyelinap ke langit dari bumi, tanpa diketahui siapapun di sekitarnya. Tidak ada kamera, tidak ada pujian, tidak ada angka-angka viral. Tapi suara itu sampai, melewati batas dimensi, melampaui ruang dan waktu. Dunia hari ini semakin terikat pada bukti yang tampak. Manusia mulai mengukur kebaikan berdasarkan jumlah tampilan, tanda suka, dan komentar pujian. Amal tidak lagi menjadi perjalanan spiritual yang sunyi, tapi berubah menjadi tontonan yang harus disaksikan agar diakui. Bahkan, tak jarang seseorang ragu untuk berbuat baik jika tidak ada yang melihat. Kebaikan menjadi seperti panggung, dan kita sibuk menjadi aktor di atasnya. Namun, jauh di balik hiruk-pikuk dunia modern, masih ada amalan yang sunyi. Masih ada yang mematikan lampu saat bersedekah agar tak ada yang tahu siapa pemberinya. Masih ada yang menangis setiap malam bukan karena dunia menyakitinya, tapi karena ia merasa tak cukup bersyukur. Masih ada yang mendoakan orang lain tanpa diminta, bahkan tanpa dikenal, hanya karena hatinya tersentuh oleh kisah yang lewat di matanya. Amalan tersembunyi bukan sekadar tidak ditampilkan. Ia adalah keputusan yang lahir dari ketulusan. Sebuah keputusan sadar untuk tidak meminta imbalan dari manusia. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengejar pengakuan. Hanya ingin satu hal, agar Allah ridha. Dan ridha Allah seringkali tersembunyi di balik perbuatan yang tak terlihat. Kisah para pendahulu kita penuh dengan amal yang tak pernah mereka sebutkan, bahkan hingga akhir hayat. Ada yang menyimpan sedekahnya dalam lumpur dan meletakkannya diam-diam di depan pintu-pintu rumah fakir. Ada yang membersihkan masjid setiap malam saat semua tertidur. Ada yang berdoa untuk orang lain setiap malam tanpa sekalipun menceritakan kepada mereka. Mereka hidup dalam keheningan yang produktif. Sunyi yang membawa cahaya. Dan diam yang membawa perubahan besar. Bayangkan ada seorang hamba, tak dikenal, tak menonjol, tak pernah tampil di depan umum. Ia hanya berjalan biasa, berbicara seperlunya, dan terlihat seperti siapa saja. Tapi di setiap sujudnya, ada tetes air mata yang jatuh tanpa suara. Di setiap langkahnya, ada niat untuk memaafkan meski pernah disakiti. Di setiap sedekahnya, ada nama orang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka dibantu. Orang-orang seperti itu, diam di bumi, tapi namanya disebut-sebut di langit. Mereka tidak mengejar sorotan, tapi menjadi cahaya bagi dunia. Tentu, bukan berarti amal yang terlihat selalu buruk. Bukan. Tapi ketika niat terikat pada pujian manusia, maka cahaya itu menjadi redup. Amal kehilangan bobotnya ketika ia dilakukan demi tampil, bukan demi Allah. Dan disinilah letak ujian terbesar zaman ini. Menjaga keikhlasan di tengah dunia yang haus akan perhatian. Maka, dari sini kita mulai membuka lembaran kisah tentang mereka yang memilih jalan sunyi. Yang amalan-amalannya hanya Allah yang tahu. Yang tidak meninggalkan jejak digital, tapi meninggalkan bekas dalam catatan langit. Mereka bukan para pahlawan dalam berita. Bukan orang yang dikejar kamera. Tapi dalam satu sujud mereka, langit berguncang. Dalam satu bisikan mereka, takdir bergeser. Dalam satu keikhlasan mereka, bumi diliputi berkah yang tak terhingga. Kita akan menyusuri jejak-jejak mereka, bukan untuk membuka rahasia mereka, tapi agar kita terinspirasi. Agar kita belajar untuk kembali menyembunyikan sebagian dari kebaikan kita, bukan karena malu, tapi karena cinta. Karena tidak semua hal yang besar harus tampak. Dan tidak semua yang tak tampak itu kecil. Inilah perjalanan menuju amalan yang menggetarkan langit. Bukan dengan kebesaran bentuk, tapi dengan kebeningan hati. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan diam yang penuh makna. Dan kisah ini baru saja dimulai.
Namun seiring waktu berjalan, jalan sunyi itu mulai terasa sepi. Dunia tidak lagi memberi tempat bagi diam yang penuh makna. Keikhlasan mulai tersisih, perlahan tapi pasti, oleh kebutuhan akan pengakuan. Hati yang tadinya tenang karena hanya berharap penilaian dari Allah, kini mulai tergelitik oleh rasa ingin dilihat, ingin dikenal, ingin diapresiasi. Disinilah konflik itu mulai terasa. Ketika manusia harus memilih antara kesunyian yang mulia dan sorotan yang menggoda. Tidak selalu dalam bentuk besar. Kadang sangat halus, sangat samar, menyusup dalam niat tanpa disadari. Seorang hamba menolong orang lain diam-diam. Namun ketika ia melihat bahwa tak ada yang tahu, muncul desakan kecil di hatinya. Apa gunanya jika tak ada yang melihat? Ia tidak mengatakan itu dengan mulutnya, tapi hatinya mulai bertanya. Lalu malam berikutnya, ia mulai memberi dengan sedikit pamer. Ia tidak mengatakannya terang-terangan, tapi sengaja membiarkan orang lain melihat. Sedikit demi sedikit, amalan yang dulu murni kini tercampur niat baru. Itulah konflik sejati, bukan antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan dirinya sendiri. Pertempuran antara keikhlasan dan ego. Antara cahaya ruh dan bayang-bayang ambisi. Di tengah masyarakat yang begitu cepat memberi pujian dan sorotan bagi segala yang tampak, sulit untuk tetap bertahan dalam kebaikan yang tersembunyi. Karena yang tersembunyi, seringkali terasa tidak dihargai. Maka amalan tersembunyi pun mulai diuji. Sebagian mulai bertanya dalam hati, mengapa harus diam kalau bisa mendapat pahala sekaligus pujian? Bukankah dengan menyebarkan kebaikan, orang lain bisa ikut terinspirasi? Lalu satu demi satu mulai menampilkan amalnya dengan alasan mengajak. Tapi di balik itu, ada desakan yang lebih dalam. Keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Itulah perang batin yang tidak terlihat. Tidak ada suara. Tidak ada lawan fisik. Tapi luka dari perang itu bisa menghancurkan lebih dalam dari apapun. Karena saat hati kehilangan niat yang benar, amal yang besar bisa menjadi ringan. Dan amal yang tersembunyi, bisa hilang nilainya hanya karena satu bisikan ego. Di tengah masyarakat yang gila popularitas, keikhlasan menjadi barang langka. Manusia rela mengorbankan waktu, energi, dan bahkan jati diri demi tampil sempurna di hadapan sesama. Namun, sangat sedikit yang bersedia menjaga amal-amalnya tetap sunyi demi sebuah pengakuan yang tidak akan pernah disiarkan, pengakuan dari langit. Dan inilah yang sedang terjadi di mana-mana. Kebaikan menjadi perbandingan, bukan ketulusan. Orang berlomba-lomba bukan untuk lebih ikhlas, tapi lebih disukai. Maka lahirlah satu generasi yang pintar membuat kebaikan tampak hebat, tapi belum tentu hebat di hadapan Allah. Lahir generasi yang sibuk menghitung kebaikan dalam angka-angka sosial, tapi lupa menimbangnya dengan takaran Tuhan. Konflik ini bukan hanya milik satu orang. Ini adalah kegelisahan berjamaah. Kita semua pernah merasakannya. Pernah bimbang antara menyembunyikan atau menampilkan. Pernah tergoda untuk menyisipkan nama dalam amal. Pernah ingin orang lain tahu bahwa kita sudah berbuat. Dan lebih menyedihkan lagi, terkadang kita merasa amal itu sia-sia hanya karena tidak mendapat komentar dari manusia. Sungguh, inilah salah satu tipu daya terbesar. Bahwa nilai amal hanya terlihat jika orang lain tahu. Padahal, justru nilai amal seringkali naik ketika tidak ada yang tahu. Saat hati mulai lelah mempertahankan niat, saat langkah menjadi ragu, dan saat dunia terasa tidak adil bagi mereka yang memilih diam, maka pertanyaan itu pun lahir. Apakah Allah benar-benar mencatat yang tersembunyi? Apakah langit benar-benar berguncang oleh amal yang tak terlihat? Dan jika ya, mengapa hidup kita tetap terasa berat, seolah tidak ada pahala yang kembali? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan dari kurang iman, tapi dari rasa lelah. Dari hati yang ingin tetap istiqomah, tapi tak mendapat dukungan dari dunia di sekitarnya. Dari ruh yang ingin tetap jujur, tapi terdesak oleh zaman yang memuja segala yang tampak. Maka terjadilah benturan antara jiwa dan lingkungan. Antara cinta kepada Allah dan rindu akan perhatian manusia. Disinilah kita harus berhenti sejenak dan merenung.
Siapa yang benar-benar kita cari dalam amal kita? Siapa yang sebenarnya kita harapkan berterima kasih? Jika yang kita cari adalah Allah, maka cukup Dia yang tahu. Tapi jika hati kita mulai goyah dan ingin menoleh kesorotan manusia, maka kita harus bersiap kehilangan keindahan yang dulu pernah kita miliki, keikhlasan. Konflik ini belum selesai. Justru akan terus menguat. Karena dunia tidak akan berhenti menawarkan perhatian, dan ego tidak akan berhenti menuntut pujian. Tapi di balik semua itu, masih ada harapan bagi mereka yang ingin kembali. Kembali ke sunyi, kembali ke niat yang murni. Karena jalan itu masih terbuka, meski tidak banyak yang melaluinya. Dan itulah jalan yang akan kita telusuri, lebih dalam lagi. Karena jalan itu masih terbuka, meski tidak banyak yang melaluinya. Namun untuk melewati jalan itu, seseorang harus bertarung bukan hanya dengan dunia di luar, tapi dengan dunia di dalam dirinya sendiri. Inilah perang yang paling berat. Bukan melawan makhluk, tapi melawan dorongan halus dari dalam hati yang kadang datang dalam bentuk paling suci. Seakan-akan amal harus dibagikan agar menjadi inspirasi, seakan-akan menunjukkan kebaikan adalah dakwah. Padahal seringkali, niat itu hanyalah topeng bagi kerinduan akan pujian. Ada saat di mana seseorang tengah bersujud di sepertiga malam, menangis dalam doanya, namun di dalam hatinya terlintas satu pikiran. Andai orang-orang tahu betapa aku bersungguh-sungguh dalam beribadah, itu hanya sekelebat pikiran. Tapi cukup untuk membuat doa itu menjadi gersang. Karena keikhlasan, walau tipis, bisa menguap hanya oleh satu detik niat yang bergeser. Kita hidup di zaman yang menjadikan pencitraan sebagai bentuk amal itu sendiri. Seseorang bisa membaca Al-Quran dengan tartil yang indah, lalu merekamnya, mengunggahnya, berharap menyebarkan kebaikan. Tidak salah. Tapi betapa halus batas antara dakwah dan keinginan dilihat. Begitu halus, hingga kita sendiri kadang tidak sadar bahwa kita sedang berdiri di atas garis niat yang rapuh. Dan ketika amal-amal tersembunyi menjadi langkah yang semakin jarang dipilih, maka bumi pun menjadi berat menanggung manusia yang sibuk dengan tampilan tapi melupakan kedalaman. Langit tidak bergemuruh oleh panggung-panggung yang ramai, tapi oleh sujud yang sepi, air mata yang tidak dilihat siapapun, dan kebaikan yang tidak pernah diumumkan. Ada seseorang yang setiap pagi menyisihkan sebagian uangnya untuk orang miskin. Tapi ia melakukannya diam-diam, bahkan keluarganya pun tak tahu. Bertahun-tahun, tidak ada yang menyadari. Ia tidak pernah mendapat pujian, tidak pernah diundang dalam penghargaan, tidak pernah viral. Tapi ia tetap melakukan itu. Sampai suatu hari, ia meninggal tanpa pernah disebut sebagai dermawan. Namun yang tak terlihat oleh manusia adalah, bumi menangis ketika ia dikuburkan. Dan langit mengangkat derajatnya lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan manusia. Kita tidak tahu siapa yang amalan tersembunyinya telah menggetarkan arsy. Bisa jadi seorang ibu tua yang diam-diam berdoa di tengah malam untuk anak-anak yatim. Bisa jadi seorang petugas kebersihan yang membaca zikir dalam sunyi sambil menyapu jalanan. Bisa jadi seseorang yang selalu mendoakan orang yang pernah menyakitinya, tanpa pernah diketahui siapapun. Tidak ada pengakuan. Tidak ada likes. Tidak ada tepuk tangan. Dan justru disitulah letak kemuliaannya. Tapi dunia yang serba terbuka hari ini tidak mengizinkan banyak ruang untuk kesunyian. Kita terbiasa membagikan segalanya. Apa yang dimakan, kemana bepergian, dengan siapa, bahkan tangisan dalam ibadah pun direkam. Kita mungkin melakukannya tanpa niat buruk. Tapi lama-kelamaan, ruh amal itu berubah bentuk. Dari yang tadinya mencari ridha Allah, kini menginginkan perhatian manusia. Tanpa sadar, kita telah menukar kemurnian dengan sorotan. Apakah salah menampilkan amal? Tidak. Tapi apakah hatimu kuat menahan niatnya tetap lurus saat diperhatikan ribuan mata? Itulah ujian sebenarnya. Sebab, amal yang tersembunyi adalah bukti bahwa seseorang tidak sedang mempermainkan Tuhannya. Ia tidak butuh penonton, karena yang ia cari hanya ridha. Dan ridha itu, cukup bagi jiwanya. Maka disinilah konflik itu berkembang.
Dalam gelombang kehidupan yang terus menuntut eksistensi, dalam era ketika semua harus dibagikan, diperlihatkan, dibuktikan, manusia yang memilih jalan tersembunyi menjadi aneh, bahkan dianggap munafik. Karena kebaikan yang tidak tampak dianggap tidak ada. Padahal, langit justru mencatat yang tidak dilihat oleh bumi. Kita hidup dalam peradaban yang sibuk menghitung jumlah views, jumlah sedekah, jumlah hafalan, jumlah ibadah. Tapi Allah menghitung dengan cara yang berbeda. Dia melihat niat, melihat air mata yang tumpah dalam diam, melihat tangan yang memberi tapi tidak ingin dikenal, melihat sujud yang tidak dipamerkan. Dan semua itu, yang tidak bisa dihitung manusia, justru lebih berat di sisinya. Namun tetap saja, ada rasa sepi di hati para penjaga amalan tersembunyi. Rasa sepi itu muncul ketika mereka merasa dilupakan. Ketika tidak ada satupun manusia yang tahu bahwa mereka pernah berjuang, pernah bangun malam demi mendoakan seseorang yang bahkan tidak tahu sedang didoakan, pernah memberi sesuatu yang mereka sendiri butuh, tanpa pernah mengungkitnya, pernah menolong dalam sunyi, lalu ditinggalkan begitu saja. Saat itulah syaitan datang dengan bisikan paling kejam. Apa gunanya semua ini jika tidak ada yang tahu? Dan jika tidak hati-hati, satu bisikan itu bisa menjatuhkan segalanya. Karena manusia pada dasarnya butuh diakui, butuh dihargai. Tapi disinilah letak pelatihan jiwa. Mampukah kita melepaskan semua itu dan tetap melangkah hanya demi Dia yang tidak terlihat, tapi Maha melihat? Jawabannya akan kita temukan dalam ujian yang segera datang. Sebuah ujian yang tidak akan memberi ruang untuk keraguan lagi. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah amal itu benar-benar untuknya, atau hanya untuk dilihat. Ujian itu tidak datang dalam bentuk bencana besar atau musibah yang membuat geger dunia. Justru, ia menyelinap pelan, dalam bentuk yang paling manusiawi. Pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, tapi mengandung pertaruhan besar di dalamnya. Sebab, tidak semua ujian berbentuk kesulitan. Kadang justru pujian dan peluang adalah bentuk ujian yang paling berat. Seseorang yang selama ini menjaga amalnya tetap tersembunyi, tiba-tiba dipuji oleh seseorang yang tak pernah ia duga. "Aku tahu apa yang kamu lakukan," katanya. "Aku lihat semua kebaikanmu. Kenapa kamu tidak bagikan kepada orang lain agar bisa jadi inspirasi?" Kata-kata itu terlihat indah, mengajak berbagi kebaikan. Tapi di dalamnya ada benih yang berbahaya, keinginan untuk keluar dari sunyi dan masuk ke dalam sorotan. Ia mulai ragu. Bukankah berbagi kebaikan juga termasuk amal? Bukankah menjadi contoh adalah bagian dari dakwah? Hari demi hari, bisikan itu semakin kuat. Ia mulai menulis, mulai bercerita sedikit tentang perjuangannya, tentang malam-malam yang ia lewati dalam sujud, tentang sedekah diam-diam yang dulu tak ingin diketahui siapapun. Awalnya, niatnya murni, menyebarkan semangat. Tapi lambat laun, ia mulai melihat komentar, pujian, dan sorakan. Dan disitulah garis tipis itu kembali hadir. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Sujudnya kini terasa sunyi, tapi bukan karena keikhlasan, melainkan karena tidak ada yang melihatnya. Ia mulai merasa kehilangan semangat jika tidak bisa membagikan ibadahnya. Dan yang paling ia takutkan pun mulai terjadi. Amal yang dulu murni, kini berubah jadi pertunjukan kecil dalam hatinya. Disinilah langit bersuara. Tapi tidak dalam bentuk suara yang terdengar oleh telinga, melainkan kegelisahan yang mengguncang hati. Ia mulai terbangun di malam hari, bukan karena ingin mendekat kepada Allah, tapi karena takut jika amalnya tidak lagi terasa seperti dulu. Ia menangis, tapi tangisannya kini bercampur tanya. "Ya Allah, apakah aku masih mencintai MU? Ataukah aku telah mencintai pujian atas nama MU?" Lalu malam itu pun datang. Malam di mana semuanya mencapai titik paling tinggi sekaligus paling rendah. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat sunyi, di antara ribuan lembar catatan. Catatan amal yang ditulis dengan tinta emas. Tapi saat ia mendekat,
Lembar demi lembar mulai memudar. Tinta-tinta itu perlahan hilang, dan hanya tersisa kertas kosong. Ia kebingungan. Ia marah. Ia ingin berteriak, "Bukankah aku telah banyak berbuat baik? Bukankah aku bangun malam? Bukankah aku telah bersedekah?" Tiba-tiba suara itu datang. Bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Kamu melakukannya bukan untukku. Kamu ingin dilihat. Maka yang kau dapat adalah apa yang kamu cari, pujian manusia. Dan pujian itu telah kamu nikmati. Maka catatanku pun kosong." Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya sesak. Matanya basah. Dan tubuhnya gemetar. Malam itu mengubah segalanya. Ia menyadari bahwa keikhlasan adalah sesuatu yang terus diuji, bukan sesuatu yang cukup diikrarkan sekali lalu dibiarkan. Ia mengerti bahwa menjaga amal tersembunyi tidak berarti mengasingkan diri, tapi memurnikan tujuan. Ia memahami bahwa dunia ini tidak akan pernah berhenti menawarkan sorotan. Tapi tugasnya adalah memilih cahaya yang tidak silau. Cahaya dari Arsy, yang menuntun jiwa untuk tetap bersujud walau dalam kegelapan, dan tetap menangis walau tak ada yang menonton. Malam itu, ia mulai dari awal lagi. Ia hapus semua yang telah ia tunjukkan. Ia tutup semua pintu-pintu yang dulu ia buka karena godaan dunia. Ia kembali ke sujud yang sunyi. Kembali kepada doa yang hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Kembali kepada langkah-langkah kecil yang tak akan pernah dibagikan, tapi akan selalu dicatat oleh langit. Ia tidak lagi merasa kehilangan saat tak dikenal. Ia tidak lagi merasa kosong saat tak ada yang memuji. Justru, ia merasa penuh saat tidak ada yang tahu. Karena saat tidak ada manusia yang tahu, hanya saat itulah langit benar-benar mencatat. Dan malam itu, langit pun kembali bergetar. Namun tidak dengan guncangan yang memekakkan, bukan pula dengan cahaya yang menyilaukan. Langit bergetar dengan cara paling halus yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang jujur. Sebuah ketenangan yang menusuk kalbu, sebuah kesadaran yang tidak datang dari logika, melainkan dari kedalaman jiwa. Malam itu adalah malam yang tidak akan ia bagikan, tidak akan ia ceritakan, dan tidak akan pernah ia sematkan dalam catatan dunia. Malam itu hanya untuk ia dan Rabb-Nya. Inilah akhir dari perjalanan panjang, tapi juga awal dari perjalanan yang lebih dalam. Karena keikhlasan bukan tujuan yang bisa dicapai dan selesai, melainkan jalan yang harus ditempuh setiap hari, setiap waktu, dalam setiap niat dan bisikan yang tidak terdengar oleh siapapun. Seiring waktu, ia menyadari bahwa amal tersembunyi bukan sekadar amal yang tidak terlihat mata manusia, tapi amal yang tidak membutuhkan balasan selain dari Allah. Bahkan ketika tidak diberi kemudahan, tidak diangkat derajat, atau tidak dikabulkan doanya, ia tetap melangkah, karena ia tidak sedang berdagang dengan dunia. Ia sedang mengabdi. Ia belajar mencintai amal-amal kecil yang nyaris tak diperhitungkan manusia. Mengangkat batu dari jalanan, mendoakan orang yang menyakitinya, menutup aib orang lain tanpa perlu merasa mulia, mengingat Allah dalam diam, dan menahan lisan ketika bisa membalas. Ia mulai mengerti bahwa bisa menyembunyikan kebaikan itu seperti menjaga bara dalam dada. Hangatnya tidak terlihat, tapi nyalanya menghidupkan jiwa. Dan betapa banyak manusia di muka bumi ini yang hidup dalam keheningan, yang amal-amalnya tidak pernah menjadi cerita, tidak pernah masuk dalam seminar, tidak pernah viral di dunia, tapi ditulis harum oleh malaikat, dikagumi oleh langit, dan dibanggakan oleh Rabb semesta alam. Merekalah para hamba yang dijanjikan naungan di hari tak ada naungan, bukan karena ketenarannya, bukan karena jumlah followernya, tetapi karena di balik semua amalnya ada satu hal yang tak tergoyahkan. Ia hanya ingin dilihat oleh Allah. Tak lebih. Pada akhirnya, dunia ini memang akan terus berputar dengan sorotan, tepuk tangan, penilaian, dan panggung-panggung pencitraan. Tapi bagi mereka yang hatinya tertambat di langit, tidak semua tempat harus didatangi, tidak semua pujian harus diraih. Mereka cukup diam di barisan paling belakang, di mana tidak ada yang memperhatikan, tapi langit senantiasa mencatat.
Dan begitulah seharusnya hidup dijalani. Dengan amal yang seperti akar pohon, tersembunyi di dalam tanah, tapi darinyalah seluruh kekuatan tumbuh. Akar itu tak pernah dilihat, tak pernah dipuji, tapi ia yang menentukan apakah pohon itu akan tetap berdiri dalam badai atau tumbang dalam cahaya palsu. Karena pada akhirnya, di hari ketika segala amal ditimbang, bukan yang terlihat yang menjadi penentu, melainkan yang tersembunyi namun murni karenanya. Maka jika kau bertanya, amalan seperti apa yang bisa mengguncang langit? Jawabannya bukan amalan yang dipenuhi sorakan manusia, tapi amalan yang hanya disaksikan oleh Zat yang Maha Melihat. Amalan yang tetap dilakukan meski tidak ada satupun yang tahu. Amalan yang lahir dari cinta murni kepada Sang Pencipta, bukan karena rasa ingin diakui oleh ciptaan. Dan mungkin saja, di antara miliaran manusia di bumi ini, ada satu zikir lirih yang tak pernah didengar siapapun. Tapi zikir itu naik menembus 7 langit, menghampiri singgasana Tuhan, dan menggetarkan seluruh penjuru arsi hanya karena satu alasan, ia tulus. Dan cukup itu saja untuk menjadi bekal abadi.